Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sahabat Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, semoga saja sahabat semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala masalah, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Cerita ini Kang Asep beri judul Tumbal. Bosan hidup susah, anak kandung aku jadikan tumbal pesugihan. Karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Hidup di dunia ini berbagai macam kehidupan. Ada yang miskin dan tentunya ada yang kaya. Kalau yang kaya sudah pasti enak, tidak harus terlalu memikirkan untuk kebutuhan urusan perut sehari-hari. Tapi bagi yang miskin, jangankan untuk yang lebih-lebih, hanya untuk perut sejengkal saja, kadang kewalahan dalam mencarinya. Karena kemiskinan itu pula, banyak manusia yang lemah imannya menempuh jalan sesat, rela mengorbankan orang yang ia sayangi, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk dijadikan tumbal mendapatkan kekayaan secara instan. Lalu untuk apa harta berlimpah jika pada akhirnya diri sendiri yang dijadikan tumbal? Alasannya, yang penting keluarga yang ia sayangi bahagia dan berkecukupan. Seperti halnya dalam kisah ini yang akan Kang Asep ceritakan. Tang, aku dengar dari orang katanya kamu pernah pesugihan ya. Antarin dong aku ke sana. Aku mau juga. Aku suntuk sekali, hidup susah terus. Suatu malam Rajib berbicara kepada Tatang, yang memang Rajib sengaja datang ke rumah Tatang. Kata siapa aku pernah pesugihan, Jib? Kalau aku pernah pesugihan, mungkin hidupku enggak susah begini. Jawab Tatang dan balik bertanya kepada Rajib dengan kedua mata menjeling. Aku enggak bisa kasih tahu dari siapa, Tang. Yang penting kamu kasih tahu saja di mana tempatnya kalau kamu tidak bisa ngantar aku. Karena aku mau coba. Tolonglah, Tang. Aku serius. Aku capek hidup susah. Anakku banyak, Tang. Aku sudah berusaha bekerja apapun. Tapi tetap saja hidup susah. Lalu bagaimana nasib anak-anakku kelak? Mana sekarang istriku lagi hamil lagi? Demikian ucap Rajib memohon kepada Tatang agar memberitahukan di mana tempatnya. Serius, kamu Jib mau pesugihan? Apa kamu sanggup dengan syaratnya? Karena tempat di mana aku pernah melakukan pesugihan itu syaratnya berat. Harus menumbangkan orang-orang yang kita sayangi, seperti anak, istri, bahkan orang tua kita sendiri. Ucap Tatang panjang lebar menjelaskan segala syaratnya. Mendengar penuturan Tatang, sejenak Rajib terdiam. Terlihat dari raut wajahnya ada keraguan.
Lalu Tatang berbicara lagi. Cip, sebaiknya tidak usah kamu lakukan itu. Nanti kamu menyesal. Karena aku sudah mencobanya dan aku sangat menyesal. Beruntung sempat aku batalkan. Kalau tidak, entahlah sebesar apa dosa yang aku tanggung. Demikian ucap Tatang sembari menghembuskan nafas berat. Terlihat dari raut wajahnya, dia merasakan kesedihan dan menyesali segala perbuatan di masa lalu. Begini saja, Tang. Aku akan pikirkan dulu ya, tapi mintalah alamat tempat itu. Ucap Rajib meminta alamat tempat pesugihan. Singkat cerita, setelah mendapat alamat dari Tatang, Rajib bermisi pulang. Setibanya di rumah, Rajib berpikir keras. Antara terus dengan tekadnya untuk melakukan pesugihan walau dengan syarat berat, atau mengikuti nasihat Tatang, yaitu agar tidak melakukan pesugihan. Kehidupan Rajib memang sangat memprihatinkan. Hidup susah di daerah transmigrasi dengan anak lumayan banyak. Saat itu anaknya sudah 7 orang dan saat itu istrinya tengah hamil besar pula. Anak ke-8. Siang itu cuaca terasa sangat panas hingga terasa menyengat di tubuh. Maklum saat itu waktu menunjukkan jam 12 siang. Sang mentari tengah berada tepat di atas kepala. Rajib memutuskan untuk istirahat di gubuknya yang berada di tengah ladang. Kegiatan Rajib sehari-hari sama dengan warga desa lainnya, yaitu bertani di ladang. Hari itu Rajib tengah menyiangi rumput di kebunnya yang ia tanam jagung dan tidak lama lagi akan panen. Di dalam gubuknya Rajib duduk istirahat sembari termenung berpikir keras dengan rencana melakukan pesugihan untuk merubah kehidupannya yang dapat dikatakan susah. Hingga saat itu ia merasa yakin dan nekat dengan pikirannya, yakni akan melakukan pesugihan walau segala resiko dan syaratnya berat. Kalau begini terus hidupku, lalu bagaimana dengan masa depan anak-anakku nanti? Sementara aku sudah tua. Demikian dalam hatinya berbicara. Mungkin karena pikirannya tengah kacau, Rajib tak berniat meneruskan kerja. Ia memilih untuk pulang. Selepas sholat fardu maghrib dan makan malam, Rajib duduk sendiri di teras rumahnya sembari merokok. Hingga beberapa saat ia belum juga masuk ke dalam rumah dan tidur. Seperti biasa, warga desa setelah waktu sholat Isya langsung tidur karena paginya harus pergi kerja ke ladang. Istri Rajib yang tengah hamil besar mendatangi Rajib di teras, lalu duduk di sampingnya dan berkata, "Beberapa hari ini kelihatannya Bapak gelisah. Bapak kenapa?" Demikian tanya Ponira ke suaminya. Mendengar pertanyaan sang istri, Rajib tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas berat dan memandang jauh ke langit yang gelap, seakan ingin ia tembus dengan kedua matanya. Lalu ia berkata dengan pelan, "Mak, hidup kita kok susah terus ya? Padahal dari awal kita nikah, Bapak tak pernah bermalas-malasan kerja." Demikian ucapnya, terdengar suaranya parau. Mungkin ia menahan gejolak kesedihan di jiwanya. "Pak, Bapak harus sabar dan ikhlas, serta selalu bersyukur saja. Semua ini kehendak Gusti Allah."
Kita jalani saja. Siapa tahu suatu saat kita mendapat rezeki melimpah. Jawab Ponira berusaha menguatkan suaminya. Iya mak, tapi kapan? Aku sudah enggak kuat dengan keadaan ini. Sepertinya aku harus berikhtiar mak. Sambung Rajib kepada istrinya. Memangnya apa rencana bapak? Balik tanya Ponira ke suaminya. Begini mak, seminggu lagi kita panen jagung. Hasilnya sebagian mau bapak pakai untuk ongkos pulang ke Jawa. Sisanya untuk kebutuhan kalian di rumah ya. Demikian ucap Rajib ke Ponira. Mendengar ucapan Rajib tentunya membuat Ponira merasa heran dan bertanya kembali. Mau ngapain bapak ke Jawa? Kan kita ndak punya apa-apa lagi di sana. Tanya Ponira penasaran. Pokoknya mama ndak perlu tahu. Yang penting doakan saja. Semoga semua urusan bapak lancar ya. Ini semua demi kehidupan kita agar lebih baik lagi. Jawab Rajib dengan penuh keyakinan serta merahasiakan tujuannya. Ya udah, ayo kita masuk dan tidur. Udah malam nih, besok bapak mau ke ladang lagi. Ajak Rajib ke istrinya, lalu mereka masuk dan tidur. Singkat cerita, suatu pagi terlihat Rajib bersiap diri dengan berpakaian rapi, membawa tas lumayan besar. Ya, pagi itu Rajib bersiap hendak berangkat ke Jawa. Hati-hati ya Pak di jalan, ucap Ponira sembari mengusap bening air matanya. Ponira merasa sedih, demikian pula dengan ketujuh anaknya. Bagaimana tidak, Ponira merasa sedih. Suaminya pergi jauh, sedang ia tengah hamil besar. Bahkan tinggal menunggu hari saja. Sementara anak-anaknya juga belum ada yang dewasa. Mama gak usah khawatir ya. Hemat uang yang ada buat belanja. Bapak gak akan lama. Ujar Rajib menguatkan hati istrinya. Lalu ia berangkat. Setibanya di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Barat, dengan alamat yang ia kantongi dari Tatang, ia langsung menuju alamat tersebut, mulai dari menggunakan bus, naik angkot, terakhir ia turun dari ojek. Rajib berdiri mematung menghadap ke arah sebuah jalan. Setapak yang di kiri dan kanannya terlihat pepohonan besar-besar dan tinggi menjulang. Ya, itulah hutan belantara. Ditambah suasana hari mulai redup karena saat itu waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Tentu saja sang mentari sudah mulai memasuki peraduannya. Ada rasa ngeri di dalam jiwa Rajib melihat situasi di hadapannya. Namun tak menciutkan tekadnya. Walau ia sadar saat itu beberapa pasang mata tengah memperhatikannya dari balik rimbunnya pepohonan. Rajib melangkahkan kakinya dengan pasti mulai menapaki jalan setapak, masuk lorong gelapnya hutan tanpa memandang ke kanan dan ke kiri. Selain ia merasa takut karena bayangan serta suara-suara aneh terlihat dan terdengar olehnya, Rajib harus fokus dengan jalan yang ia lewati. Jalan setapak yang banyak terhalang oleh ranting-ranting kering. Sesekali ia harus melewati rawa-rawa, bahkan sungai-sungai kecil. Ditambah lagi saat itu hari mulai malam. Tentunya semakin gelap di dalam hutan. Sahabat Kang Asep Hidayat semua pasti bisa membayangkan
Bagaimana situasi serta suasana di hutan itu sungguh membuat bulu kuduk tak berhenti meremang. Rajib terus berjalan dengan senter kecil di tangannya, karena Tatang sudah memberitahukan sebelumnya kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Rajib tiba di sebuah lembah yang tidak terlalu dalam dan luas. Di hadapannya terlihat sebuah bangunan kecil terbuat dari kayu serta beratapkan daun rumbia. Sesaat ia berdiri dan terdiam, sembari mengawasi bangunan yang cuma ada satu di hutan itu. Dari celah bangunan yang tepatnya sebuah gubuk itu, terlihat ada bias cahaya redup sebuah pelita dari dalamnya. Apa gubuk ini yang disebut Tatang ya? Demikian hati Rajib berkata. Lalu perlahan ia melangkah mendekati gubuk di hadapannya. Dengan pelan Rajib mengetuk pintu gubuk itu. Assalamualaikum. Demikian Rajib mengucapkan salam. Hening tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari sekelilingnya. Ya, itu angin kencang bertiup dari segala arah, menerbangkan dedaunan kering, bahkan seakan hendak melumat gubuk yang ada. Di saat itulah terdengar suara bentakan keras dari dalam gubuk itu. Ajik sia, saha anu babacaan di kawasan aing. Demikian bentakan itu terdengar sangat marah. Tentu saja situasi yang terjadi saat itu membuat Rajib terkejut sekaligus ketakutan. Tanpa tahu hal itu terjadi karena ia mengucapkan salam. Karena Tatang lupa tidak memberitahukan jika di tempat itu tidak boleh membaca semua yang berkaitan dengan ajaran agama. Tak lama berselang pintu itu terbuka dan terlihat seorang laki-laki tua dan kurus. Kedua tangannya menyatu di depan dada sembari mulutnya berkomat-kamit seperti tengah membaca mantra. Beberapa saat kemudian, situasi di tempat itu terlihat kembali tenang, hening dan senyap. Tak ada angin kencang yang menggulung, tak ada lagi semburan dedaunan kering, tinggal Rajib yang berdiri kaku dengan raut wajah pucat. Bersama laki-laki tua yang menatap tajam ke arah Rajib. Kamu siapa? Dan ada apa kamu datang kemari? Membuat masalah. Bentak laki-laki tua pemilik gubuk itu yang tak lain itu Aki Kuncen atau Aki Odeng. Sahabat Kang Asep semua, masih ingat gak siapa Aki Odeng? Yang ingat komen ya. Lanjut cerita. Mendapat bentakan dari pemilik gubuk itu, sudah pasti Rajib ketakutan hingga tubuhnya gemetaran. Lalu ia menjawab, Maaf Aki, aku Rajib dari Sumatera. Aku temannya Tatang, ada perlu sama Aki. Demikian jawab Rajib dengan suara terbata karena menahan rasa takut. Mendengar jawaban dari Rajib, sejenak Aki Odeng terdiam seakan tengah mengingat. Lalu ia berkata, Oh, si Tatang. Terus ada apa kamu kesini menjumpai aku, ha? Tanya Aki Odeng selidik. Aku sudah bosan hidup susah, Aki. Aku mohon bantuan Aki agar aku bisa mendapatkan harta dengan cepat. Demikian tutur Rajib menceritakan keluhan serta tujuannya datang menjumpai Aki Odeng. Mendengar ucapan dan tujuan Rajib, seketika Aki Odeng tertawa dan berkata, Dasar manusia bodoh, pemalas, maunya kaya dan gampang saja.
Tapi baiklah, jika itu sudah keinginanmu. Sekarang aku tanya, kamu pikir bisa mendapatkan harta itu dengan cuma-cuma? Apakah kamu siap dengan segala syarat dan resikonya? Ujar Aki Odeng dengan menatap tajam Rajib. Aku siap, Aki, jawab Rajib singkat. Baiklah. Kalau begitu ayo masuk. Ucap Aki Odeng mempersilahkan Rajib untuk masuk ke gubuknya. Yang lebih dulu Aki Odeng masuk ke dalam, lalu diikuti Rajib dan nutup pintunya. Di dalam gubuk yang temaram, mereka duduk berhadapan. Rajib hanya duduk menunduk tak berani menatap wajah Aki Odeng. Sebelum memulai ritual, aku akan memberitahukan kepadamu apa syarat utamanya. Apakah kamu siap? Jika tidak, maka malam ini juga kamu harus meninggalkan tempat ini. Ucap Aki Odeng mengawali pembicaraan. Baik Aki, apa syaratnya yang harus aku penuhi? Demikian tanya Rajib ke Aki Odeng. Syarat utamanya, aku minta tumbal nyawa anakmu yang sekarang masih di dalam perut istrimu. Karena aku butuh tumbal anak perempuan kelahiran hari Kamis, dan anakmu itu perempuan dan akan lahir seminggu lagi pada hari Kamis. Tapi tenang saja, aku tidak akan mengambilnya dalam waktu dekat ini, melainkan jika anakmu sudah berumur 1 tahun. Demikian tutur Aki Odeng menjelaskan segala syarat dengan panjang lebar. Mendengar penjelasan dari Aki Odeng, tentu saja Rajib terkejut. Namun hanya sesaat saja, lalu ia menjawab, Baik Aki, aku setuju dengan syarat itu, tapi apa aku bisa mendapatkan hartanya sekarang? Demikian jawab Rajib dengan penuh keyakinan, bahkan menanyakan kapan ia akan mendapatkan harta yang ia inginkan. Ya. Harta itu bisa kamu dapatkan, tapi sebelumnya kamu harus tahu juga apa akibat jika kamu ingkar. Mendengar ucapan Aki Odeng, seketika Rajib terdiam dengan dada berdebar menunggu kelanjutan ucapan Aki Odeng. Jika kamu melanggar atau ingkar dengan janji ikatan perjanjiannya, maka dirimu sebagai gantinya, karena kamu kelahiran hari Kamis juga. Bagaimana Rajib? Siap? Sambung Aki Odeng itu yang diakhiri tawa yang sungguh bisa membuat bulu kuduk meremang dan bergidik ngeri. Sejenak Rajib terdiam, lalu ia berkata dengan pelan, Baiklah Aki, aku siap dengan segala resikonya dan aku akan memenuhinya. Rajib menyetujui dan akhirnya dibuat perjanjian mistik dengan Aki Odeng. Dilanjutkan dengan ritual yang dilakukan di sebuah sendang yang tak jauh dari belakang gubuknya Aki Odeng atau Aki Kuncen itu. Proses ritualnya sama dengan yang pernah dilakukan oleh Tatang beberapa tahun yang lalu. Ritual itu dilakukan selama 3 hari, namun bedanya tumbal akan diberikan setahun lagi, menunggu anak Rajib yang saat itu masih dalam kandungan istrinya lahir dan berumur 1 tahun. Singkat cerita, setelah 3 hari melakukan semedi di atas sebuah batu
dan dinyatakan berhasil oleh Aki Odeng. Dilanjutkan dengan penyembelihan seekor ayam hitam atau ayam cemani, serta membelah sebutir buah kelapa tanpa sabut. Sempat Rajib terkejut ketika hendak menyembelih leher ayam itu, karena tiba-tiba saja ayam yang siap akan disembelih itu menangis dan berbicara. "Bapak, kok tega sama aku? Aku ini anakmu, Pak." Demikian ayam itu berkata. Namun hanya sesaat saja Rajib terkejut dan sejenak termenung ragu. Dalam hatinya ia berkata, "Ini cobaan, aku harus kuat." Lalu ia melanjutkan niatnya dan mulai menyembelih leher ayam itu yang tentunya dibayangkan olehnya seakan itu leher anak perempuannya. Demikian pula ketika akan membelah buah kelapa. Setelah selesai semua, lalu Aki Odeng membawa Rajib masuk ke dalam goa yang berada di pinggiran sendang itu. Seperti yang dilakukan pada Tatang, Aki Odeng menyerahkan karung yang berisikan uang. Setelah penyerahan dan kembali, Aki Odeng mengingatkan, "Ingat Rajib, setahun dari saat ini, kamu harus menyerahkan anakmu kepadaku. Jika tidak, maka dirimu yang aku jemput untuk menggantikan anakmu di sini." Demikian ucap Aki Odeng tegas. Mendengar ucapan Aki Odeng yang bernada ancaman, Rajib hanya menunduk dan menganggukkan kepala saja, tanda mengerti. Lalu ia berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, sudah pasti harus melewati jalur ketika ia datang ke tempat itu. Berbagai macam gangguan sudah pasti dan sangat ekstrim. Namun tekad Rajib sudah bulat dan kuat. Suatu malam di sebuah desa transmigrasi, terasa sangat sepi. Langit terlihat hitam karena sang rembulan tidak menampakkan diri. Demikian pula dengan bintang-bintang, mereka bersembunyi entah di mana. Mungkin karena malam itu tengah hujan, walau tidaklah deras. Para warga memilih berdiam diri di dalam rumah masing-masing. Walau saat itu baru jam 8 malam. Ponirah yang tengah hamil besar, bahkan tinggal menunggu saat melahirkan saja, ia merebahkan diri di ruang keluarga, berkumpul dengan ketujuh anaknya. Ia terlihat gelisah karena memikirkan suaminya yang belum pulang dari Jawa. Tentunya pada masa itu sangat sulit berkomunikasi karena tidak seperti pada masa saat ini yang sudah bermacam alat komunikasi. "Mak, Bapak kok belum pulang juga ya? Emangnya Bapak pergi ke Jawa mau ngapain, Mak?" Tanya Ipul, anak laki-lakinya yang keenam yang saat itu berusia 7 tahun. "Iya nak, Mama juga ndak tahu kapan Bapak pulang. Bapak ke Jawa mau jual sawah kita yang di sana," jawab Ponirah berbohong. "Mak, nanti kalau Bapak pulang belikan Ipul sepeda ya Mak," ucap Ipul lagi. "Iya, nanti Bapak yang belikan, asal Ipul jangan nakal ya." Mendengar ucapan sang ibu, Ipul terlihat sangat senang. Lalu ia tertidur dengan lelap. Demikian pula dengan anak-anaknya yang lain. Di saat semua anak-anaknya tertidur, tentunya suasana terasa begitu sunyi. Ponirah semakin resah. Di saat itulah samar ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kamu harus jaga anak yang ada di dalam kandunganmu. Dia milikku."
Mendengar suara bisikan itu, sontak membuat Ponirah terkejut. Seketika ia membuka kedua matanya. Ia palingkan muka ke kanan dan ke kiri. Namun tidak ada sesiapa pun di sana kecuali anak-anaknya yang saat itu tengah tidur pulas. Seketika bulu kuduknya meremang. Ponirah terus beristighfar. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba saja terdengar suara seperti cakaran tangan dengan kuku yang tajam di dinding papan rumahnya, di mana saat itu ia tengah bersandar. Tentu saja Ponirah terkejut, bahkan terjingkat dari tempat duduknya, menjauhi dinding itu. Ponirah sangat ketakutan, tubuhnya gemetaran. Suara garukan pada dinding tak terdengar lagi, namun berganti dengan suara-suara langkah berat di luar sana. Seakan banyak orang tengah berjalan mengelilingi rumahnya. Belum lagi suara-suara geraman dan tangis bayi. Kali ini Ponirah mulai menangis, walau tidaklah sampai bersuara. "Bapak, kenapa tega menumbalkan aku?" Terdengar suara anak kecil berteriak dan menangis dari luar rumah, dan suara itu terus berulang. Tubuh Ponirah semakin gemetaran antara rasa takut yang teramat sangat dengan rasa iba mendengar suara teriakan dan tangisan anak kecil itu yang entah suara anak siapa. Di tengah situasi sangat menegangkan, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Ponirah tidak bergerak. Ia hanya diam dengan dada berdebar. Suara ketukan itu terus berulang hingga terdengar suara memanggil. "Mak, buka pintu. Ini bapak pulang." Demikian suara itu berkata. "Bapak dah pulang," Ponirah berkata dalam hati. Lalu dengan rasa ragu dan takut, perlahan ia berdiri dari duduknya, mulai melangkah menuju pintu depan. Setelah berada di depan pintu depan, sesaat ia ragu akan membuka pintu itu. Lalu ia berkata untuk memastikan jika yang di luar benar suaminya atau bukan. "Siapa yang di luar?" Demikian tanyanya. "Mak, ini bapak pulang. Cepat buka pintu, bapak capek nih," jawab dari luar. Memang Ponirah tahu itu suara suaminya, tapi hanya memastikan saja kebenarannya. Karena sebelumnya ia baru saja mengalami hal menakutkan. Lalu Ponirah membuka pintu dan benar saja di depan pintu itu telah berdiri suaminya, yaitu Rajib, tengah memikul karung yang berukuran sangat besar. Bapak pulang, bro." Begitu ia membuka pintu dan mengetahui suaminya yang pulang. Namun anehnya Ponirah langsung ambruk dan terjatuh tak sadarkan diri di depan pintu. Tentu saja hal itu membuat Rajib terkejut dan panik. Bukannya senang ia pulang, justru istrinya malah pingsan. Rajib langsung masuk ke dalam rumah, menurunkan karung, lalu memangku tubuh istrinya dan membaringkan di ruang keluarga. Lalu Rajib menutup pintu kembali rumahnya. Di saat itulah, tanpa sengaja, Rajib memandang ke arah luar pintu rumah. Astagfirullah. Rajib beristighfar karena ia sangat terkejut.
Di luar, tepat di depan pintu rumahnya, ia melihat sosok tinggi besar dan hitam, tengah berdiri menatap ke arahnya. Sosok itu menggeram pelan, mulutnya menyeringai, memamerkan gigi taring yang panjang. Dengan cepat, Rajib menutup pintu dan mengunci. Pagi yang cerah, secerah raut wajah Rajib. Pagi itu Rajib terlihat sangat senang. Karena ketika subuh hari ia terbangun dari tidurnya, langsung mengecek isi karung yang ia dapatkan dari Aki Odeng. Ternyata isi karung itu sudah berubah semua, yakni dari bentuk dedaunan kering menjadi uang. Rajib masih diam, tidak memberitahukan kepada istrinya apalagi kepada anak-anaknya jika ia pulang membawa uang sekarung besar. Pagi itu pula Ponirah telah sadar dari pingsannya. Walau masih terlihat pucat, mungkin rasa takut yang ia rasakan masih terasa di benaknya. Yang membuatnya pingsan tiada lain karena saat membuka pintu untuk suaminya, ia melihat penampakan yang sangat menyeramkan tepat di belakang suaminya. Selain Ponirah yang sangat senang dengan kedatangan Rajib, ketujuh anaknya juga sudah pasti senang dan bahagia. Di ruang keluarga mereka berkumpul sambil sarapan pagi. "Pak, katanya mau belikan sepeda buat Ipul. Mana sepedanya? Kok nggak ada, Pak?" tanya Ipul, anaknya yang keenam, merengek. "Iya, tenang aja. Nanti Bapak belikan sepeda semua," jawab Rajib sembari tertawa ringan. "Masa iya semuanya sepeda, Pak? Rojak kan sudah besar. Jangan sepeda lah, Pak. Rojak mau sepeda motor aja. Soalnya sekolah Rojak jauh, Pak," sambung Rojak, anak pertamanya yang saat itu sudah sekolah di kelas 2 SMA. "Iya, tenang aja. Nanti Bapak belikan. Tapi kalian semua janji ya sama Bapak, sekolah yang rajin supaya kalian kelak jadi orang sukses," ucap Rajib dengan raut wajah terlihat serius. Singkat cerita, 3 hari sudah Rajib tiba di rumahnya. Dalam 3 hari itu sudah beberapa perubahan yang ia lakukan. Mulai dari merenovasi rumah, membeli sepeda motor 2 unit, beberapa unit sepeda buat anak-anaknya, perabotan elektronik, dan tak lupa segala kebutuhan dan perlengkapan bayi. Tentu saja perubahan pada kehidupan Rajib menjadi bahan sorotan warga kampung. Dari mana tiba-tiba saja Rajib punya uang banyak? Menanggapi banyak pertanyaan warga, Rajib menjawab dengan santai. Jika ia baru saja pulang dari Jawa, habis menjual harta warisan dari orang tuanya. Sebagian warga percaya saja karena memang di desa itu kebetulan tidak ada yang sekampung dengannya kecuali Tatang. Rajib tidak bisa berbohong. Ia berkata jujur kepada Tatang dari mana sumber harta yang ia miliki saat ini. Suatu malam Rajib bertandang ke rumah Tatang. Ia membawa banyak oleh-oleh untuk Tatang. Ya mungkin sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tatang karena apa yang ia miliki saat ini, salah satunya jasa dari Tatang juga. Rajib dan Tatang mengobrol serius di teras depan rumah Tatang. "Tang, aku mengucapkan banyak terima kasih ya atas bantuannya," ucap Rajib mengawali obrolan. "Ah, terima kasih untuk apa, Jib?" jawab Tatang pula.
karena ini juga atas jasamu yang sudah memberikan petunjuk dan alamatnya. Jawab Rajib lagi. Mendengar ucapan Rajib, Tatang hanya tersenyum kecut. Lalu ia berkata dengan pelan kepada Rajib, "Jib, siapa yang kamu jadikan tumbal?" Demikian tanya Tatang ke Rajib dengan suara sedikit bergetar. Mendengar pertanyaan Tatang, sesaat Rajib terdiam, sembari celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, memastikan jika saat itu tidak ada orang lain yang mendengar selain Tatang. Lalu Rajib berkata dengan suara pelan pula, "Anakku yang masih ada di dalam perut istriku, Tang." Demikian bisiknya ke Tatang. Mendengar ucapan Rajib, sontak Tatang terkejut dan menatap wajah Rajib. "Serius, Jib? Kamu kok tega, Jib?" Demikian ucap Tatang, benar-benar merasa terkejut. "Ya gimana lagi, Tang? Tapi enggak saat ini anakku diambilnya. Tapi setelah lahir dan berumur setahun, Tang," ucap Rajib. Lalu Rajib melanjutkan cerita. "Dan apabila setelah berumur setahun aku tidak menepati janji, maka aku sebagai gantinya, Tang," sambung Rajib lagi semakin pelan. Mendengar penjelasan Rajib, Tatang hanya menghela nafas berat. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Malam yang dingin dan hening, gelap karena sang rembulan tengah tidak menampakkan diri, menghiasi malam itu. Hanya hujan gerimis yang perlahan membasahi bumi dan isinya. Tiba-tiba saja, keheningan malam itu dipecahkan oleh suara tangisan Ponira yang merasa perutnya sangat sakit. Mungkin saat itu ia mau melahirkan. Melihat Ponira akan melahirkan, Rajib merasa bingung karena saat itu waktu menunjukkan jam 12 malam. Tentunya saat itu jangankan bidan, dukun beranak pun sudah pada tidur. Akhirnya mau tidak mau ia harus memanggil dukun bayi. Namun tidak dia yang pergi, melainkan Rajib menyuruh anak pertamanya yaitu Rojak. Rojak pergi menjemput dukun beranak atau dukun bayi, sementara Rajib menemani Ponira yang merintih kesakitan. Di saat situasi panik, Rajib dibuat semakin ketakutan dengan suara-suara aneh yang ia dengar dari luar rumah. Rajib mendengar bermacam suara, suara geraman, suara tawa ngikik, suara ringkih kuda, sedang di daerah tersebut tidak pernah ada kuda walau satu ekor. Bahkan suara memanggil nama dirinya. "Rajib, Rajib." Rajib sangat terkejut mendengar namanya dipanggil oleh seseorang dari luar rumah. Namun yang membuatnya terkejut bukan karena namanya dipanggil, tapi suara seseorang yang memanggil namanya itu. Yah, ia seperti tak asing dengan suara itu. Dalam takut ia mengingat suara siapa gerangan. Sesaat kemudian raut wajah Rajib menegang dan pucat pasi. Karena ia benar-benar telah mengingatnya. Itulah suara Aki Odeng. Dalam situasi menegangkan bagi Rajib, terdengar suara ketukan pintu di depan. Tentu saja Rajib tidak berani langsung membukanya. Hingga kembali suara ketukan itu terdengar beruntun. Rajib beranjak melangkah mendekati pintu itu. Dengan tergagap ia bertanya, Siapa di luar?" Demikian tanya Rajib. "Aku, Pak, Rojak, cepat buka, Pak," jawab seseorang dari luar, dan ternyata itu Rojak.
anak pertamanya yang tadi ia suruh untuk menjemput dukun bayi. Rajib menghela nafas lega, lalu ia membuka pintu dengan segera. "Lama betul buka pintunya, Pak. Kami ketakutan, Pak. Kami diikuti makhluk seram," ucap Rojak dengan napas tersengal-sengal. Jika ia bersama mbah dukun bayi itu di perjalanan menuju rumah diikuti makhluk hitam dan menyeramkan hingga di depan rumah. Singkat cerita, malam itu anak ke-8 Rajib dan Ponirah lahir dengan sehat dan selamat. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan. Ponirah sangat senang. Demikian pula dengan Rajib. Namun, di balik rasa senang dan bahagianya Rajib, terselip rasa sedih dan takut. Karena jelas setahun mendatang, ia harus menyerahkan putri satu-satunya itu ke jin pesugihan. Anak Rajib menjadi 8 orang, namun anak perempuannya hanya satu, yaitu bayi yang baru saja lahir. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Demikian terus berjalan sebagaimana mestinya. Kehidupan keluarga Rajib dari segi ekonomi terlihat semakin meningkat secara pesat. Rajib dapat dikatakan jadi orang paling kaya di desa itu. Selain kebun sawit yang luas, ia juga memiliki usaha lain seperti toko sembako di beberapa tempat. Dengan demikian jelas tidak pernah lagi ia merasa kekurangan masalah kebutuhan hidup. Namun semua itu apakah sudah menjamin Rajib bahagia? Ternyata harta yang melimpah tidaklah membuat Rajib bahagia. Dan ketidakbahagiaannya itu hanya ia sendiri yang tahu. Rajib merahasiakannya. Hingga saat itu tidak seorang tahu dari mana ia mendapatkan hartanya. Walau beberapa kali sempat istrinya bertanya. Setiap Rajib memandang wajah putrinya yang semakin hari semakin terlihat lucu dan cantik, ia selalu menangis. Tentunya ia berusaha agar kesedihan serta tangisnya tidak terlihat oleh Ponirah. Sebenarnya, akhir-akhir ini semakin kuat rasa curiga Ponirah terhadap Rajib, dan pasti akan ada sesuatu hal yang buruk. Karena ia sering melihat kelebatan-kelebatan tak jelas di rumahnya. Bahkan pernah juga ia melihat sosok menakutkan tengah menimang bayinya di saat terjaga tengah malam. Dan banyak lagi hal ganjil terjadi selama setahun terakhir. Namun setiap ia sampaikan kepada Rajib, selalu saja suaminya itu mengelak dan berkata jika semua itu hanyalah halusinasi. Suatu sore yang tenang selepas ba'da asar, Rajib pamitan ke istrinya jika ia hendak main ke rumah Tatang sahabatnya itu. Setibanya di depan rumah Tatang, kebetulan saat itu Tatang tengah berada di rumahnya. Rajib dan Tatang duduk santai mengobrol di teras depan. "Ada apa Jib kemari? Tumben biasanya sibuk terus?" tanya Tatang membuka obrolan. "Iya Tang, aku memang sibuk terus. Ya biasalah, urusin usahaku. Oh ya Tang, aku mau cerita sama kamu." Demikian jawab Rajib ke Tatang. Namun ucapannya terhenti. Terlihat raut wajahnya berubah menjadi muram. Bahkan kedua matanya berkaca-kaca. Tentu saja hal itu membuat Tatang merasa heran dan bertanya lagi. "Hei, kamu kenapa kok sedih? Ada masalah apa, Jib?"
tanya Tatang sembari menepuk pelan bahu kanan Rajib. Ayolah, kita ngobrolnya di dalam saja, tak enak nanti dilihat orang. Sambung Tatang sembari beranjak berdiri dan melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, Tatang mempersilahkan duduk di ruang tamu dan melanjutkan mengobrol. Ada apa dengan kamu, Jip? Kelihatannya kamu sedih kali. Kembali Tatang bertanya, mengawali obrolan. Begini, Tang. 3 hari lagi anak perempuanku genap setahun. Dan kamu tahu kan maksudnya? Demikian ucap Rajib pelan. Dan kali ini Rajib tak dapat membendung air matanya. Butiran bening menetes dan mengalir di pipinya. Mendengar ucapan Rajib, Tatang sangat terkejut, lalu ia berkata, Astagfirullah, iya juga Jib, tak terasa waktu berlalu ya. Ucap Tatang pelan, namun jelas terdengar ada kecemasan dari nada suaranya. Karena tentunya Tatang sangat mengetahui dan memahami arti genap setahun umur anaknya Rajib. Lalu bagaimana Jib? Sambung Tatang lagi bertanya. Tang, aku tak sanggup dan tak rela rasanya menyerahkan anakku ke para jin itu. Biarlah aku yang menggantikannya. Jawab Rajib dengan pasti, namun air matanya terlihat semakin deras mengalir. Mendengar jawaban dari Rajib, Tatang terlihat terkejut dan berkata, Yang serius kamu Jib? Lalu bagaimana dengan anak-anakmu yang lain? Mereka masih kecil-kecil. Demikian ucap Tatang. Tang, aku ini sudah tua. Mungkin umurku tidak akan lama lagi di dunia ini. Tapi anakku, dia masih panjang masa depannya. Biarlah dia melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Dengan harta yang ada, aku yakin istriku bisa membesarkan anak-anakku dengan baik. Demikian ucap Rajib dengan penuh keyakinan. Tapi bagaimana caranya untuk menggantikannya agar aku saja yang mereka ambil? Jangan anakku, Tang. Aku tidak tahu caranya. Sambung Rajib lagi semakin pilu. Sejenak Tatang tertunduk dan terdiam. Lalu Tatang kembali berbicara. Begini saja Jib. Pertama, kamu harus bicarakan hal ini kepada istrimu. Lalu kamu pergi ke rumah temanku, dia seorang ustadz. Titipkan anak-anakmu itu sama ustadz untuk sementara. Aku yakin ustadz itu bisa melindungi anakmu, namun tidak untukmu. Demikian ujar Tatang memberi solusi. Singkat cerita, siang itu dengan menggunakan mobil pribadinya Rajib memboyong anak-anak dan istrinya pergi ke rumah seorang ustadz temannya Tatang. Bahkan Tatang ikut serta bersama mereka. Setibanya di rumah ustadz, yang kebetulan ustadz tersebut tengah berada di rumahnya, Tatang turun dari mobil Rajib terlebih dahulu. Namun Rajib dan keluarganya masih di dalam mobil. Tatang masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan serius kepada ustadz. Terlihat ustadz terkejut dan berulang beristighfar. Tak lama berselang Tatang keluar dan menghampiri Rajib di mobilnya, menyuruh agar segera turun dan masuk ke dalam rumah ustadz. Di saat itu terlihat wajah Ponira begitu sempap. Karena sejak ia tahu masalah sebenarnya dari Rajib, Ponira tak hentinya menangis. Karena tidak ada pilihan yang menyenangkan dan akhirnya
ia harus mengikuti keputusan Rajib suaminya itu, yakni Rajib akan pergi untuk selamanya menjadi penghuni sendang pesugihan itu. Setelah menitipkan anak-anak dan istrinya kepada Pak Ustadz, Rajib berpamitan. Tentunya saat itu saat yang begitu menyedihkan. Rajib menangis, memeluk dan mencium satu persatu anak-anaknya. Walau saat itu semua anaknya belum ada yang mengerti dengan pasti apa sebenarnya yang terjadi. Setelah semuanya selesai, Rajib dan Tatang pergi kembali ke rumahnya Rajib. Kira-kira jam 9 malam, Rajib dan Tatang tiba di rumahnya. Saat itu Tatang memutuskan untuk menemani sahabatnya itu, karena malam itu detik-detik terakhir hidup Rajib. Ya, Rajib akan pergi atau dijemput jin pesugihan sesuai dengan perjanjiannya dengan para jin itu. Ketika baru tiba di depan rumah Rajib, terlihat rumah itu sangat gelap karena memang ketika berangkat siang tadi semua lampu belum dihidupkan. Dari sorot cahaya lampu mobil yang mengarah ke bagian depan rumahnya Rajib, Tatang dapat melihat di beberapa titik rumah itu dengan jelas sosok-sosok hitam berdiri menatap tajam ke arah mereka. Rajib sangat ketakutan, beda dengan Tatang. Tatang terlihat tenang. Udah, tenang saja, Jib. Ayo parkirkan mobilmu dan kita masuk. Tatang berusaha menenangkan Rajib. Setelah memarkirkan mobil, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, mereka duduk di ruang keluarga. Walau semua lampu di rumah itu telah dinyalakan, namun suasananya terasa sangat menyeramkan. Terdengar geraman-geraman tak jelas serta langkah-langkah berat seakan tengah mengepung rumah itu. Berulang Tatang melirik ke jam dinding yang menempel di atas TV di ruang keluarga itu. Saat itu waktu menunjukkan jam setengah 12 malam. Tatang beringsut dari tempat duduknya menghadap ke Rajib yang gemetaran serta air matanya tak henti mengalir. Lalu Tatang berbicara dengan pelan. Jib, sebentar lagi saatnya mereka datang untuk menjemput anakmu. Namun, kamu telah mengingkari perjanjian itu. Jadi, kamu harus siap dengan apa yang akan terjadi padamu ya. Jangan pernah kamu jawab apapun dari mereka. Karena mereka itu licik. Mereka akan berusaha menarik kamu dan keturunanmu. Maka dari itu, apapun yang terjadi, kamu harus diam dan terima. Urusan selanjutnya biar aku yang urus. Jangan khawatir, tidak lama lagi aku juga akan menyusulmu ke sana. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan. Karena aku sudah terikat perjanjian juga dengan mereka. Demikian ucap Tatang panjang lebar. Mendengar ucapan Tatang, Rajib hanya diam dan menganggukkan kepala saja. Rajib hanya menangis dan memeluk Tatang sembari berkata, Tatang, kamu sahabatku. Aku titip anak-anak dan istriku ya. Demikian ucapnya, lalu melepaskan pelukan dari Tatang. Kemudian Rajib melangkah masuk ke dalam kamarnya dan menutup rapat pintunya. Tinggallah Tatang duduk sendiri di ruang itu. Kembali Tatang melirik jam dinding. Waktu menunjukkan tepat jam 12 malam. Raut wajah Tatang terlihat tegang. Tiba-tiba saja, kriek, duar. Laksana terjadi gempa bumi serta rumah itu bergoncang hebat.
Terdengar pula suara ledakan keras dari kamar Rajib. Sesaat kemudian, situasi kembali tenang. Hening, tak terdengar suara apapun. Bahkan sosok-sosok yang berseliweran di rumah itu seketika lenyap. Namun, rumah itu terasa panas serta bau sangit bagai aroma daging yang hangus terbakar. Setelah dapat menguasai diri, Tatang bangkit berdiri dan melangkah mendekati pintu kamar Rajib. Perlahan ia membuka pintu kamar Rajib. Sedikit terbuka, Tatang mengarahkan pandangannya ke dalam. Namun di dalam kamar itu terlihat sangat gelap serta penuh dengan kepulan asap putih seperti ada yang terbakar. Tatang meraih senter besar yang berada di atas meja kecil dekat pintu kamar itu. Lalu dengan senter itu Tatang melihat ke dalam kamar Rajib. Di saat itulah Tatang melihat tubuh Rajib tergeletak di lantai kamarnya dengan kondisi hangus dan tak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Rajib. Tunggu aku di sana. Demikian Tatang berkata dalam hatinya. Singkat cerita, malam itu juga Tatang menghubungi RT RW setempat dan meminta kepada RT RW agar kondisi jenazah Rajib jangan sampai banyak yang melihat karena kasihan Rajib. Kondisi jenazahnya sangat memprihatinkan. Warga tetangga mengira jika Rajib meninggal karena disambar petir karena bertepatan pada kejadian Rajib di desa itu tengah hujan deras serta banyak petir, hingga semua warga bahkan RT RW beranggapan sama, yaitu Rajib meninggal karena disambar petir. 3 hari kemudian, Tatang menjemput anak-anak dan istri Rajib untuk kembali ke rumahnya, melanjutkan kehidupan di dunia ini sesuai harapan Rajib. Rajib mengorbankan diri demi keluarga yang ia sayangi. Walau ya, jalan yang ia tempuh salah bahkan sesat. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan serta dapat mengambil nilai positifnya. Ingat, mencari kebahagiaan dengan cara yang salah bahkan sesat itu tidaklah akan pernah kita dapatkan, karena jelas semua itu hanya tipu daya setan yang berusaha menjerumuskan kita. Tetap berusaha dan berjuang dalam ridho Allah, serta perbanyaklah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya kita akan selalu merasa cukup dan bahagia tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Jangan lupa dukung terus ya channel Kang Asep agar channel ini terus berkembang hingga suatu saat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.